Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan berbagi. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, perhatikan video kali ini. Manusia saat ini sangat membutuhkan barang-barang yang tampak pada video ini. Barang-barang tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Pembahasan pertama kita adalah 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan IPTEK saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya perkembangan IPTEK dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan IPTEK dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun demikian, perkembangan IPTEK memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan IPTEK antara lain sebagai berikut. 1. Dapat terpenuhi kebutuhan manusia. Artinya, bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. 2. Dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. 3. Dapat mempermudah untuk memperluas informasi. 4. Menambah wawasan dan pengetahuan. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan IPTEK antara lain sebagai berikut. 1. Mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Semakin banyaknya penggunaan hasil perkembangan IPTEK, misalnya kendaraan bermotor makin banyak, maka pencemaran juga semakin bertambah. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Dan yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan. Misalnya, kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyaknya limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan mungkin bisa jadi suatu lahan tersebut dijadikan tempat untuk mendirikan mal. Pembahasan berikutnya. Yang kedua, peran IPTEK dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. IPTEK sebagai sarana manusia mencapai kesejahteraan. Dengan IPTEK, manusia mampu membantu pemenuhan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, saat ini kalian membutuhkan makanan dengan bantuan HP. Kalian bisa pesan makanan yang diantar langsung ke rumah atau ke tempat tinggal kalian. Di bidang produksi, IPTEK dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Di bidang distribusi, IPTEK dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Di bidang konsumsi, IPTEK dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Kesimpulan dari pelajaran kita kali ini,
perkembangan iptek sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Masyarakat mampu memilih dan memilah teknologi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak merusak lingkungan demi kepentingan pribadi. Tanggung jawab sebagai umat manusia untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik demi kelestarian sumber daya alam. Nah, bagaimana dengan kalian? Semoga kalian juga tetap merawat alam untuk kepentingan kita semua. Baik anak-anak, kita cukupkan pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.